Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada 25, lumayan lah. 25 orang mah. Tiba-tiba tidak ada sama sekali. Oke, makasih Siti Salva sudah menghidupkan kameranya. Sama siapa tah? Siti Nur Aida Amalia, berapa orang itu? Ini rame amat. Ngerojak ya, bakso. Oke. Sambil menunggu yang lain, saya akan mulai dengan materi tentang cara menulis manuskrip. Sederhana aja ya. Judul yang pertama yaitu tentang syahadat. Ya, syahadat. Ya. Apa itu syahadat? Bentar. Biar enakan saya share screen desktop. Share, oke. Apa itu syahadat? Maka kita masuk ke translate coba ya, bahasa Inggrisnya. Syahadat apa sih? Syahadat. Creed. Syahadatain. Oke. Creed itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasanya kepercayaan. Gitu. Tapi kalau syahadatain bahasa Indonesia dua kalimat syahadat. syahadat. Jadi tukrit. Beda, tukrit itu bukan itu. Syahadatain aja. Kita pakai nulisnya pakai bahasa Arab ya. Syahadatain. Syahadatain. Nah, witnessing atau sertifikat dari syahadahnya itu. Beda deh. Oke, anyway. Syahadat itu adalah sebuah deklarasi, ya kan? Deklarasi seseorang masuk Islam. Tapi kapan ini akan dilaksanakan? Ini akan menjadi satu isu yang perlu kita angkat. Misalkan isu yang mau diangkat adalah syahadat seorang yang dilahirkan, seorang yang lahir dari keluarga Muslim. Nah, syahadat orang yang lahir dari keluarga Muslim. Ini judul Judul kita ambil capital itu saja. D-nya kecil karena dia kata penghubung. Penulisnya siapa? Radif. Siapa kemarin yang dapat tugas ini? Siapa yang dapat tugas ini? Ayo ngaku. Nggak ada yang ngaku. Oke, saya aja seseorang aja. Afiliasinya apa? Pendidikan Bahasa Arab Universitas Juanda. Misalkan ada 3 orang. Saya, kemudian siapa lagi? Gugun, sama Dede, kan gitu ya. Ini masing-masing 1, ini 2, ini 3. Diataskan, ini diataskan, ini diataskan. Itu Ctrl Shift tambah tuh supaya. Jadi satunya ada di sini. Oke. Ini 1. Kemudian kita copy 2-nya. Pak Gugun itu ada di pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian yang 3-nya beliau dosen di ilmu komputer. Oke, Mas Juanda. Oke. Pertama kita nulis abstrak dulu. Abstrak. Ini semua. Halo? Semua mengikuti ya? Ini penting Iya, nih. Pak. Ini penting. Iya, Bapak. Oke. Nah, biar seru kayak catchy. Bismillahirrahmanirrahim. Kunaon.
Wih, rame pan pakai peci. Oke. Abstrak. Abstrak itu kita mulainya dari yang general dulu. Minal am, minal khos. From general to special. Gitu. Jadi sebelum kita bicara tentang masalah yang spesifiknya itu syahadat ya. Kita bicara masalah yang sederhana dulu, kecil, yang luas dulu. Islam merupakan salah satu agama ya, terbesar di dunia yang saat ini memiliki jumlah umatnya tidak kurang dari 1 miliar. Nah, gitu. Kalau penduduk bumi ini ada, kalau nggak salah 2 miliaran lah. 2 miliar. Ayo kita lihat berapa jumlah muslim di dunia 2023. 2,38 miliar. Nah, kan banyak kan? 2,3 miliar atau nah, ini ambil nih. Penganut agama terbesar. Ini mah Kristen. Sorry. 10 agama besar di dunia. Islam berapa? 1,9 miliar jiwa. Nah, ini apa lagi nih? Xi Jinping. 1,91 ya. Oke. Baik lagi sini. Tidak kurang dari atau ibaratnya saat ini, nah gitu kan? Saat ini mencapai hampir 2 miliar. Oke. Hal tersebut seiring dengan banyaknya animo. Nah, kan animo itu kehendak ya atau keinginan baru dari masyarakat barat yang berpindah keyakinan, convert keyakinan ke dalam agama Islam. Tuh. Sehingga langsung masuk syahadat di dalam Islam. Mau nyatet tapi Nah, habis bendernya. hudang heula ke pareman heula karena Masa begini aku kuliah sambil tidur. terus sambil tidur satah apipah pareman lepah nanya. Di dalam Islam cara convert atau berpindah, cara untuk meyakini, mendaftar, memasuki agama keyakinan baru atau convert ya, atau disebut juga mu'alaf, cukup dengan mendeklarasikannya melalui pengucapan kalimat dua kalimat syahadat kan gitu. Namun pertanyaannya adalah kapankah seorang muslim gitu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, syahadat ini pertanyaan yang sangat filosofis. Artikel ini akan membahas tentang hakikat syahadat atau apa itu syahadat, kapan syahadat diucapkan, dan bagaimana manifestasi syahadat itu bagi seorang muslim. Jadi ada 3 ya. Pertama, apa itu syahadat?
Ya. Yang kedua adalah kapan syahadat diucapkan. Yang ketiga adalah manifestasi. Manifestasi itu apa? Manifestasi itu apa? Ada yang tahu? Manifestasi itu adalah efek, ya, efek atau ruang lingkup, efek syahadat bagi orang yang mengucapkannya. Nah, ini 3, 1, 2, oke, nggak usah diangkain lah. Oke, nah di dalam penelitian ilmiah kita akan membuat prosesnya, ingat nih, Imradkar. Kalian ya, Imradkar. I-nya itu introduction, M-nya itu methodology, R-nya itu result, A-nya end, D-nya discussion, C-nya conclusion, A-nya acknowledgement, R-nya reference. Nah, oke. Jadi ini semua adalah bagian-bagian daripada, ingat pokoknya Imradkar. Ini Imradkar itu adalah tahapan-tahapan di dalam penulisan karya ilmiah. Oke. Nah, yang 3 ini akan kita jawab pada result and discussion. Oke. Introduction tentunya kita akan memulai sesuatu dengan ini nih, 2 hal. Yang pertama adalah kajian teori, dan yang kedua adalah urgensi. Betulnya urgensi dulu, baru kajian teori. Oke. Urgensinya apa? Syahadat langsung saja merupakan, ini metodologi yang kedua ya, hal yang utama dan penting di dalam agama Islam. Titik. Ini copy, Ctrl C, balik ke sini, Anda masuk coba ke namanya Scholar Google. Masuk sini. Cari syahadat bukan hal yang utama dan penting dalam agama Islam. Cari di sini. Memaknai syahadatain dan keutamaan dalam hidup. Kutip di sini. Syahadat adalah salat utama, rangkaian utuh yang harus diimani. Seperti napas yang senantiasa menemani hidup manusia. Kan terpikir kan? Ambil kutipan ini, ambil di sini. Ya, diklik sekali aja dia muncul. Ctrl C lagi, balik lagi ke tempat tadi. Nah, apa yang Anda lakukan? Anda tinggal membuat reference. Ambil di sini namanya insert citation. Author jurnal tadi ya. Ini jurnal nomor 7, volumenya, serinya nomor 2. Nama jurnalnya Nizomia. Ctrl X. Nama jurnalnya Nizomia. Tahunnya 2017. Judulnya memaknai syahadatain dalam kehidupan. 72, ingat tuh, 72 ya. Nah, klik show all-nya, volumenya 7, isunya 2. Judulnya tadi, nah, Ctrl V, memaknai syahadatain dan keutamaannya dalam kehidupan. Oke. Dia akan langsung muncul Karim saja di sini, tapi disimpan di sana dalam citasi. Kita mengambil bahwa, nah, kita teruskan kata-kata yang tadi dengan bersyahadat seseorang akan meyakini gitu, suatu kepercayaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan terakhir yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syahadat merupakan suatu syarat mutlak bagi
seorang yang berkeyakinan atau beriman kepada Allah sebagai Tuhannya. Nah, titik. Karena ini syahadat merupakan satu syarat mutlak. Oke? Ambil lagi di sini tadi siapa? Syahadat merupakan syarat yang mutlak. Tuh, syahadat nafas. Membaca fenomena sholat syahadat syarat mutlak. Oke? Di sini. Nggak mau pakai bahasa Inggris. Ambil cari bahasa Inggris. Syahadat syarat mutlak. Creed is an absolute requirement. Cari lagi di sini, copy ya. Balik lagi ke tempat tadi. Bukan creed. Creed itu sumpah ya. Coba cari ada nggak? Poligami absolut. Ini bahasa Inggris nih. Kan ini mah dalam ilmu yang lain tuh. Buat aja di sini syahadatain. Syahadatain. Terusnya gini, syahadatain. Ada nggak? Nah, syahadatain. Oh. Worship revolves around the pillar of Islam, namely syahadatain, prayer, zakat, fasting. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita munculkan lagi di terjemah, di balik sini, di blok Ctrl V. Ibadah berkisar pada rukun Islam, syahadatain, sholat, zakat, puasa. Syahadat adalah syarat mutlak dan pintu masuk. Benar nggak? Disebut nggak? Disebut. Oke, jadi ambil ini, klik, ambil sini, copy, balik lagi ke sana, balik lagi. Setelah syarat mutlak ini, klik insert citasi, masukkan ke sini, IO publishing-nya dia sebagai publisher. Publisher e-publishing. 2018 Juli. Ini apa sih? IO conference. Nah, ini conference. Kalau di sini namanya proceeding kalau conference ya. Conference proceeding. Nah, gitu. Sugianto B titik koma, dannya hilangkan, Alim N titik koma. Nah, ini ambil semua nih. Nomor 100 volume. IO conference-nya sebut klik. Nah, situ. Juli 2018. 2018, Julinya biarin aja, nggak usah masukin. Kemudian ini judulnya masukin. Volume, nggak ada yang perlu ya. Halamannya, nih page. Ini page ya. Page, masukin. Volumenya, 75 masukin. Udah. Yang lain nggak usah, buang. Oke? Ini udah lengkap semua ini. Oke. Dia masuk Sugianto dan Alim. Nah, terus saja sampai kemudian terus ngomong aja terus ya, nulis aja tentang bla 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 tentang apa? Tentang pentingnya apa? Syahadat. Oke. Kalau sudah itu nanti baru di akhir ini di line introduction itu penelitian ini ya apa tulisan ini artikel ini bertujuan untuk balik dari sini. Kemana tadi? Nah, ini ke abstrak, balik lagi ke abstrak untuk mengidentifikasi ya kapan seorang muslim berjamaah, apa itu apa itu hakikat syahadat, lalu kapankah seorang muslim mengucapkan syahadatain. Nah, kan ulang lagi. Untuk mengidentifikasi, nah ini kapan nih itu ya titik selesai. Tadi udah dimasukkan kan dua rujukan tadi ya. Nah, metodologinya tentu akan bicara tentang metode penulisan atau pembahasan dalam artikel ini berupa deskripsi
deskriptif kualitatif. Artinya, nah, apa itu deskriptif kualitatif? Cari lagi sini. Cari lagi situ. Metode deskriptif di mana deskriptif mengartikan sebagai. Nah, cari sini. Klik, muncul sini. Ayo, ayo, ayo. Ini kopi nih. Kopi Yuliani. Nah, dia muncul sini. Sebagai. Nah, penelitian yang menjadi deskriptif. Nah, ini nih. Oke. Nanti ini diambil. Tapi masukkan dulu sebagai deskriptifnya, masukkan lagi tadi. Baik lagi ke jurnal. Jurnal. Ini 8122 ya, tulis ya, ingat 22. Volume 2, isu 2, halaman 8391. Tahun 2018. Masukin sini. Judulnya metode konseling Kanta. Nah, ini hapus semua. Nggak penting. Udah ditulis. Ini masukin Kanta. Masukin. Oke. Nah, Yuniani udah masuk. Artinya yang ini copy. Klik kanan. Di mana? Di mana? Klik kanan. Itu bisa di copy. Iya, di copy itu bisa. Ctrl C. Masuk sini. Black Ctrl V. Nah, muncul kan? Copy, masukin sini. Artinya penelitian tulisan ini akan mengkaji peristiwa tindak kekerasan yang dialami cara orang mentafsirkan sendiri. Oke. Nah, yang ini ambil lagi peristiwa tindakan cara orang menafsirkan, koma. Ambil, cari di sini deskriptif. Tuh, ini Yuliani ada juga si hermeneutik researcher menafsirkan, membuahkan, ambil satu. Ini buku Wijaya. Oh, sekolah teologi ya, nggak usah. Teologi bukan Islam. Nah, ini Rukin. Ambil sini. Menafsirkan kan? Klik lagi. Book. Ini yayasan ini publishernya. 2019. Kemudian metodologi kualitatif. Yang lain hapus. Nama bukunya ini. Oke. Rukin masukin. Nah, udah. Kemudian satu lagi. Tetap di sini nih. Deskriptif itu ada metodologi kualitatif, Rukin lagi. Ambil dari sini. Kan ada nih ya individu memecahkan masalahnya. Klik lagi, Ctrl C. Balik lagi ke sini, ke citasi. Kemudian dia balik lagi ke jurnal karena dia jurnal kan. Satu-satu. Volume 1, isu 1, halaman sekian. Ini pakai titik koma, ini pakai titik koma, ini pakai titik koma, dannya hapus, pakai titik koma. Tahun 2022, barusan kemarin. Oke. Terus ininya dihapus. Yang nggak penting dihapus. Nah, ini hapus. Judulnya ini Jurnal Riset Ubun Bahasa. Masukkan sini. Oke. Tuh kan? Dah? Nah, baru kemudian setelah metodologi masuk, kemudian tadi introduksi masuk, sekarang result and discussion, bicara di sini.
Sekali lagi, tadi lagi kita selesai ya. 10 menit lagi kita selesai. Bicaranya kuncinya adalah mulai dari yang luas ke yang sempit. Dari umum ke khusus. Dari besar ke kecil. Intinya mengkerucut. Nah, itu mengkerucut. Oke. Baru kesimpulan di sini. Kesimpulannya dari dari pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa satu, syahadat adalah bla 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 bla. Dua, syahadat bagi seorang yang sudah lahir dari keluarga Muslim tidak diperlukan lagi. Itu berdasarkan ini ya, kapan diucapkan ya. Karena setiap bayi yang dilahirkan adalah fitrah. Fitrah artinya Islam. Nah, gitu kan? Kemudian yang ketiga, efek syahadat bagi setiap orang yang mengucapkannya adalah wajib untuk mengikuti perintah selanjutnya, yaitu mendirikan sholat, melaksanakan saum, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Titik. Saran dari penelitian ini adalah agar setiap Muslim senantiasa menjaga syahadatnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas lainnya. Kira-kira gitulah. Oke? Kemudian ucapan terima kasih. Acknowledgement. Ucapan dan penghargaan disampaikan kepada Universitas Juanda yang telah memberikan sumbangan, misalkan dapat dikasih grant, dikasih hibah biaya untuk penelitian ini, misalkan ya. Terakhir tolong perhatikan ya, tolong perhatikan. Kita kan tadi sudah masuk-masukkan ini, sudah masuk-masukkan citasi. Nah, sekarang kita tinggal references itu apa? Daftar pustaka. Tinggal kita klik bibliografi, klik ini, dan kemudian jadilah semuanya. Jadi kan udah masuk itu si Karim, Sugianto, Yuliani yang sudah kita masuk-masukin sudah tertulis ini semuanya. Jadi inilah hasilnya. Anda buat judulnya, Anda buat abstraknya. Jangan lupa di sini ada namanya kata kunci. Kan agama Islam, syahadatain, kemudian Muslim, kemudian manifestasi. Misalkan gitu, ada maksimal 5 kata kunci. Oke, nanti saya bagikan filenya ini semuanya. Kalau masih belum paham, silahkan ditanyakan di grup. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya harus membuat artikel seperti itu. Kalau nggak mau UAS. Kalau mau UAS, oke, mari kita UAS. Kan kemarin saya bilang kita nggak usah ada UAS, nggak usah ada tugas. Tapi kita buat makalah seperti itu, nanti kita akan publish di mana di jurnal. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak.
Nggak ada. Pak, izin bertanya. Silakan. Buat judulnya itu gimana, Pak? Ya judulnya di konteksnya pada konteks yang kemarin sudah dibagi-bagi kan? Belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, nanti saya bagi. Saya bagi. Ya. Tenang aja, Iya, kebagian Pak. semuanya. Ada berapa judul kemarin tuh? Ada 16 judul ya. Masing-masing kebagian. Ya, beruntunglah yang dapat judul syahadatain. Tapi secara umum terbaca ya, paham ya yang saya sampaikan. Jadi membuat karya ilmiah itu harusnya seperti itu. Makalah-makalah apapun harusnya seperti itu. Saya jamin hasilnya adalah A. Makalah apapun buat kayak gitu. Perbanyak ininya apa? Rujukannya. Tapi nggak apa? Nggak ngebohong gitu. Kita punya ide, masukan, susun dengan kata-kata yang cantik. Satu kalimat cukup 2 baris paling banyak, gitu ya. Susun dengan rapi. Apa masalahnya, apa metodologinya, kemudian kita bahas, kemudian pada akhirnya kita simpulan. Kesimpulan itu harus menjawab apa yang menjadi masalah. Harus itu. Oke? Oke apa enggak oke? Subhanakallahumma bihamdika. Baik, Pak. La ilaha illa Oke lah, anta, Pak. astaghfiruka. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.